Siapa yang teriak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan penguasa alam semesta. Karena rahmat dan hidayahnya lah kita semua dapat berkumpul di masjid tercinta kita, Masjid Ulil Albab. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki malam tarawih yang ke-19, dan perkenankan saya sebagai MC untuk membacakan kegiatan pada malam hari ini. Yang pertama, seperti biasanya akan ada tausiah, dan yang selanjutnya akan ada sholat tarawih secara berjamaah. Dan untuk Bilal untuk hari ini yaitu Solahuddin Usman, dan untuk imam pada hari ini yaitu Nur Asla Junior. Dan untuk pentausiah pada malam hari ini yaitu Pak Zainal Muttaqin. Beliau lahir di Lebak tanggal 10 Desember 1987, berdomisili di rumah dinas. Tema yang akan dibawakan beliau hari ini yaitu hidup di negara Eropa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan agenda baik teknis maupun non teknis, dan ucapan terima kasih juga saya ingin sampaikan kepada tim yang sudah menyiapkan agenda tarawih pada malam hari ini. Tadi sudah disebutkan ya, topik tausiah malam ini itu hidup di negara Eropa. Kedengarannya mungkin agak luas ya, mungkin saya kerucutkan jadi menjalani puasa di negara Prancis gitu ya. Sebenarnya ini bukan tausiah ya, mungkin jatuhnya kita berbagi cerita saja. Ya alhamdulillah saya mendapatkan bantuan studi lah kira-kira begitu pada tahun 2015 sampai 2017. Jadi kurang lebihnya saya pernah hidup di negara selain Asia, terutama di negara Perancis, negara sekuler yang memisahkan antara agama dan negara, kira-kira begitu. Nanti perihal penyebutan tadi ada cerita yang menarik ya, mungkin teman-teman bisa ambil pelajarannya. Sebelum memulai mungkin disclaimer terlebih dahulu ya. Jadi apa yang saya ceritakan ini tidak berlaku umum, itu hanya menimpa saya saja. Jadi kalau ada yang tidak berkenan jangan sampai keluar, jangan disalahartikan, kira-kira begitu ya. Jadi hanya menimpa saya pribadi saya.
Berpuasa, menjalani puasa di negara Perancis itu kira-kira begini. Dua hal yang ingin saya bawakan. Pertama, bagaimana berpuasa di negara Eropa, dan bagaimana kita bisa berdampingan dan hidup bersama orang-orang yang non-muslim, mayoritas non-muslim. Kira-kira begitu. Mungkin untuk memulainya hal sederhana, yaitu durasi waktu puasa ya. Durasinya itu panjang sekali, 15 sampai 17 jam. Mungkin satu di antara adik Ananda ya di sini pernah mendengar cerita-cerita di YouTube mungkin, bahwa di manakah negara yang menjalankan puasa lebih lama dan lain sebagainya. Salah satunya ya negara Perancis itu. Jadi awal menjalankannya sama saja. Jadi setelah 4:30 itu mulai puasa, baru buka itu 10:30 malam. Jadi kalau teman-teman Indonesia sesama muslim itu jam 3 sahur, kita baru buka puasa di sana. Jam 10:30 malam. Jadi lebih dulu waktu Indonesia ya, bedanya 5-6 jam. Jadi jangan lagi ada anggapan bahwa menjalankan puasa 12 jam itu terlalu berat ya. Ternyata ada yang lebih berat lagi. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa adaptasi menjalankan puasa, berapa lama kita puasa itu bisa dilalui ya oleh setiap individu. Memang membutuhkan waktu ekstra. Jadi memang awal-awal sulit sekali, tapi lambat laun bisa dijalani. Kenapa bisa lama? Karena waktu siang itu di sana lebih lama. Siangnya lebih lama. Jadi kalau teman Ananda laki-laki terutama ada yang suka nonton bola ya, itu waktu jam 8, jam 9 malam itu waktu sana itu masih terang benderang. Matahari itu masih menggantung. Makanya kalau pengucapan tuh biasanya kalau bahasa Inggris kan good evening ya. Kalau bahasa Perancisnya bonsoir. Itu selamat sore. Ya. Jadi mungkin kita tidak bisa membayangkan di sini, karena kalau di Indonesia kan 12 jam malam biasanya, waktu malam, 12 jam waktu siang. Jadi berimbang. Kalau di sana tuh beda musim, beda waktu. Makanya alat yang bisa membantu kita itu ya penunjuk jam itu. Kapan kita bisa menjalankan sholat 5 waktu, kapan harus berbuka, dan kapan harus mulai puasa. Itu patokan kita, karena tidak ada pengumuman kayak di Indonesia. Sahur tidak ada di sana. Jadi speaker itu tidak ada. Dianggapnya sebagai polusi udara katanya. Jadi cukup yang di dalam masjid saja yang mendengarkan. Selain durasi puasa, mungkin kita akan bicara tentang makanan juga ya. Makanan, terutama daging-daging halal. Apakah ada daging halal di negara sekuler seperti Perancis? Ada. Jadi mulai sekarang itu negara-negara Eropa sudah mulai ramah terhadap komunitas Islam. Jadi di setiap contohlah mungkin supermarket di sini apa yang terbesar ya, Giant sudah tutup, Carrefour sulit ditemukan. Supermarket yang besar apa kira-kira? Contohlah Carrefour lah. Carrefour. Kalau di Indonesia kita mudah ya menemukan makanan halal, hampir di setiap pengkolan, belokan gitu, mudah sekali menemukan daging kios yang halal. Tapi di sana teman-teman harus berhati-hati, karena daging halal itu kalau di Carrefour tuh hanya mungkin sekotak ini ya, sekotak ini di etalase gitu. Jadi cuman segitu aja. Itu bagi yang di supermarket besar. Kalau ada lagi di kios-kios kecil yang jual itu orang-orang Maghrib. Orang-orang Maghrib tuh kategorinya orang-orang Afrika, orang yang bermuka
Arab tapi hidupnya di benua Afrika. Contohnya Aljazair, Tunisia, Maroko, apalagi itu ya paling ya. Itu disebutnya orang Maghrib di sana. Jadi mereka menjual daging halal itu ya otomatis ada labeling halal di depannya. Itu paling. Tapi memang jaraknya jauh ya. Jadi waktu saya dulu harus menempuh pakai tram dulu, harus jalan dulu. Ya pokoknya repot lah. Apa yang ingin saya sampaikan di sini tentang daging halal itu, sampai-sampai ada anggapan begini, karena kita tidak pernah sadar bahwa daging halal itu maksudnya prosesnya. Ya kalau di Indonesia kan tampilan saja sudah cukup ya. Penjualnya pakai kerudung, oh pasti dagingnya daging halal. Atau pokoknya kita tidak pernah mempertanyakan makanan ini halal atau bagaimana prosesnya. Pokoknya serba tidak dipertanyakan karena memang mayoritasnya beragama Islam ya. Orang sana menganggap bahwa daging halal itu pokoknya tidak ada kandungan babinya, BABI-nya, titik. Contoh, daging kambing, daging ayam, daging kalkun, pokoknya segala jenis daging itu dianggapnya halal. Padahal kita tahu ada prosesnya kan? Ada prosesnya yang harus dilalui bagaimana daging tersebut bisa dimasukkan dalam kategori halal. Nah, orang-orang non-muslim itu tidak tahu. Pernah ada satu pertanyaan, kenapa kok ribet sekali sih katanya. Harus ada label halal, harus ada prosesnya dan lain sebagainya. Saya bingung jawabnya. Karena begini, kenapa saya bingung? Karena begini, ada pepatah begini, kalau ada pertanyaan yang ingin mengkonfirmasi saja, kita jawabnya cukup hanya sekenanya saja. Pepatahnya begini, if you don't know me, you cannot really want me. Ya, if you don't know what is Indonesian, you cannot really want to know what Indonesian look like ya. Jadi sederhananya begini, kalau kamu tidak tahu saya, kamu tidak benar-benar pengen mengetahui saya. Maksudnya tidak hanya bertanya lip service saja, maksudnya bertanya biasa saja. Jadi memang tidak ingin mengkonversi dirinya untuk masuk lebih dalam siapa kita, agama kita apa dan lain sebagainya. Jadi ya jawab sekenanya saya. Banyak sekali mungkin teman-teman nanti kalau ada kesempatan baik S1 atau S2 ataupun S3 lanjut ya kalau suka teknik berarti negara Jerman, kalau suka yang berbau pesawat terbang ke Perancis karena ada pabrik Airbus di sana dan lain sebagainya. Pertanyaan nyeleneh ini yang mendasar teman-teman harus siapkan jawabannya ya, karena mereka benar-benar tidak tahu, buta sekali agama Islam itu seperti apa, buta sekali. Karena anggapan yang mereka peroleh informasinya itu hanya beredar di media. Contoh lucu lagi, ada orang Vietnam itu komunis. Teman saya ini baru pertama kali melihat orang sholat. Karena yang dia tahu agama Islam itu ya seputar bombing, seputar perang-perang yang di Timur Tengah sana. Pas dia lihat saya sholat, oh sholat tuh begini ya. Berapa kali kamu lakukan? 5 kali. Masing-masingnya rata? Enggak, beda-beda. Jadi jawab sekenanya aja. Kenapa harus melakukan sholat? Ya ini perintah agama saya. Apa yang dibaca? Oh, jadi nggak berujung itu pertanyaannya, nggak berujung. Ya. Nah, kalau memang ada agenda dakwah misalkan, ini kita bisa jadi peluang ya, peluang untuk menyebarkan agama Islam bisa.
Tapi kalau dari raut mukanya misalkan hanya ingin mengkonfirmasi atau mencari jawaban yang sekenanya, ya jawabnya sekenanya aja. Tergantung. Yang terakhir mungkin, karena durasinya jangan sampai lebih 20 menit. Ini pengalaman bisa dibilang pahit, bisa dibilang menarik. Pahitnya karena dulu kesempatan itu saya didukung oleh Kementerian Agama, beasiswa Kementerian Agama, dan otomatis saya bawa kan surat keterangan beasiswanya ke dari Kementerian Agama itu ke sana. Hal-hal apapun untuk mengurus tempat tinggal, untuk mengurus studi, surat keterangan itu, surat jaminan pembiayaan itu yang harus dibawa-bawa. Ada satu pertanyaan dari salah satu mungkin boleh dibilang staf kali ya. Dia ngelihat kop surat Kementerian Agama itu, Kementerian Agama Republik Indonesia, ada bahasa Inggrisnya di bawahnya. Dia tanya, kenapa agama kok diurusi, katanya. Kenapa, katanya. Kenapa agama diurusi oleh negara? Kira-kira sederhananya gitu. Kaget kan saya, karena pertama kali datang di awal-awal itu, terus saya pikir-pikir, oh iya ya, di negara Perancis itu tidak ada Kementerian Agama. Di negara Perancis itu, kalaupun untuk urusan agama, itu masuk ke Kementerian Dalam Negeri, jadi urusan internal. Yang mungkin yang jadi menarik buat mereka yang non muslim, agama itu diurusi oleh negara. Saya jawab gini, ya jelas lah diurusi oleh negara. Karena mayoritas kita beragama Islam kan, ya otomatis kalau tidak diatur bisa repot nanti. Sesederhana itu saya jawabnya. Terus dia dengan raut muka yang agak penasaran gitu, oh gitu ya, mayoritasnya beragama Islam. Ya, terbesar di dunia dengan populasi Indonesia 270 sekian juta. Ya, ada 80% dari 270 juta, ya jauh lah dari negara. Perancis tuh nggak nyampe 100 juta populasinya. Ya, dia shock aja. Ya, jadi saya shock ditanya kayak gitu, dia juga shock ditanya mayoritas muslim itu terbesar di Indonesia. Selama ini kan yang dikenal Timur Tengah dan lain sebagainya. Terus terakhir mungkin apa yang harus kita sikapi? Pertama, bagaimana sih kita seharusnya bertindak dan bertutur gitu sebagai orang Islam, karena kita kayak disorot orang Islam itu seperti apa. Ya sederhana saja, kita bertindak atau berperilaku sebaik-baik mungkin, bertutur kata sejujur mungkin. Kalau orang non muslim itu melihat kita sebagai figur yang positif, mereka akan bertanya dengan tujuan yang mungkin ada agenda ya. Kita tinggal briefing aja istilahnya. Kalau dalam bahasa organisasi itu tinggal di briefing aja, di istilah bahasa kasarnya dicekoki, didakwahkan dan lain sebagainya. Terus yang kedua, saya contek dulu ya. Di saat orang lain, sebenarnya ada pengalaman sih di Lebaran pertama itu, kayak digini kumpul gitu. Jadi agama Islam tuh lagi progres bertumbuh, growing up di negara-negara Eropa. Di Perancis itu nomor 2, pertamanya Katolik. Saya tanya ke orang yang mu'alaf itu, kenapa akhirnya Anda mengkonversi agama dari non-Islam menjadi Islam? Kata dia, saya punya pengalaman yang baik dari teman saya yang orang Islam.
Jadi ya teman-teman sudah tahu ya, dakwah yang paling baik itu tidak jauh di sana ya, tapi yang terdekat di sekitar kita. Tindak tutur kita itu diperhatikan sebenarnya oleh orang-orang non muslim ini. Ya kira-kira gitulah. Kalau seandainya ada kesempatan, ya gitu aja. Sederhana itu aja. Bertindak sebaik mungkin, bertutur kata sejujur mungkin, itu saja. Kalau memang ya istilah mencitrakan agama Islam dengan sangat-sangat positif. Ya mesti ada komparasi ya. Di Timur Tengah mungkin Islamnya begitu, di Indonesia ya harus beginilah, kira-kira gitu. Mungkin itu jatuhnya bukan tausiah, tapi bercerita saja. Berbagi cerita karena patokan ya selama 2 tahun terus dipadatkan menjadi 20 menit ya terasa sangat kurang sekali. Mungkin saya mau menutup ini dengan ucapan terima kasih kepada Ananda dan semuanya, baik putra maupun putri. Manfaatkanlah waktu di sini sebaik-baik mungkin, karena citra Man IC itu di luar sana besar sekali, positif sekali. Jikalau ada agenda seperti ini, tahfidz camp dan lain sebagainya, manfaatkanlah, karena ketika Anda hidup di negara yang minoritas, nikmat-nikmat ini, privilege ini, masjid yang mudah ditemukan, guru-guru agama yang sangat ramah dan dekat dengan kita, teman-teman yang sesama muslim, itu akan terasa sangat berbeda ceritanya ketika Anda sendirian di negara minoritas. Jadi mumpung masih di sini, satu circle, ya masih homogen walaupun individunya dari berbagai daerah, tapi satu labeling agama Islam. Manfaatkanlah sebaik-baik mungkin, karena kalau syukurnya dicabut sedikit saja biasanya agak aduh kenapa dulu nggak begini ya, aduh kenapa gitu-gitulah. Si vous avez des questions, posez-le. J'habite à rumah dinas, près de bâtiment I là-bas. Jika Anda punya pertanyaan, saya tinggal di rumah dinas sana, di dekat gedung I. Boleh nanya apapun, silahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.